Kalian mau tau gak sih, kalau ada jurusan yang selalu dibutuhkan dan prospek kerjanya luas dan tidak akan bisa digantikan oleh AI? Mau tahu jawabannya? Tonton videonya sampai habis ya guys. See you. Kamu yakin makanan yang hari ini kamu makan itu aman? Setiap hari kita makan tanpa begitu panjang dan tidak tahu proses dibaliknya. Padahal ada yang menguji, Ada yang memastikan kualitas, dan ada juga yang bertanggung jawab atas keamanannya. Tapi siapa yang mereka? ini bukan soal masak, bukan juga soal rasa, tapi tentang ilmu dan teknologi. Semua itu dipelajari dalam satu bidang keilmuan. Ilmu dan teknologi pangan. Jadi, di program studi ilmu dan teknologi pangan itu, kita juga banyak mempelajari tentang makanan. Tapi, bukan soal rasa yang kita pelajari. Kita juga mempelajari bagaimana proses makanan diolah dengan baik, dijaga dengan baik, sampai dipastikan aman sampai ke tangan konsumen. Mulai dari bahan mentah, proses produksi, sampai makanan itu bisa kita konsumsi, itu semua ada ilmunya teman-teman. Nah, makanya ilmu dan teknologi pangan ini adalah jurusan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Soal kegiatannya, kuliah di sini kita nggak hanya duduk dengerin dosen saja guys, tapi kita juga berdiskusi, kerja kelompok, presentasi, dan ngerjain proyek yang dimana ilmu tersebut bermanfaat untuk kita. Hal yang paling seru di dalam prodi ilmu dan teknologi pangan yaitu tentu saja yang pertama adalah praktikum. Kita bisa langsung turun ke dalam lab mikrobiologi pangan ini untuk menelaah dan juga meneliti bahan pangan apa saja yang cukup untuk digunakan bagi mengolah pangan mulai dari distribusi sehingga produksi pangan tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam prodi ilmu dan teknologi pangan, kami memiliki 3 lab untuk kami melakukan praktikum. Yang pertama itu ada lab mikrobiologi pangan, ada di sebelah sini. Yang kedua ada lab rekayasa proses dan pengolahan pangan. Yang ketiga itu ada lab kimia, ada di sebelah sana. Yuk mari kita intip untuk melihat alat-alat dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi pangan. Selanjutnya, di sini sudah ada alat-alat dan juga bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum mikrobiologi pangan. Biasanya kita memiliki ada cawan Petri, ada beaker glass, dan juga OC untuk menggores di cawan Petri. Selanjutnya, gelas ini kita gunakan untuk menuang media agar ke dalam cawan Petri. Selanjutnya, kita menggunakan beaker glass dan juga peralatan dan juga bahan-bahan yang lainnya untuk mendukung kinerja kita selama praktikum. Seperti ada gelas ukur dan juga aquades serta alat-alat lainnya untuk mendukung lancarnya kita melakukan praktikum di lab mikrobiologi pangan ini. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan ada alat inkubator yang berfungsi sebagai pemanas dari cawan Petri sendiri untuk menumbuhkan media mikroorganisme yang ada dalam cawan Petri tersebut. Selanjutnya kita di sini juga memiliki papan tulis ini yang digunakan untuk mencatat langkah-langkah atau prosedur kerja yang akan kita lakukan dalam praktikum mikrobiologi pangan. Sekian penjelasan saya mengenai lab mikrobiologi pangan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke lab rekayasa proses dan pengolahan pangan. Sekarang saya sudah tiba di laboratorium rekayasa pangan dan juga pengolahan proses. Di sini kami melakukan praktikum untuk mengolah dan juga membuat produk makanan dan juga minuman dari bahan setengah jadi menjadi produk jadi. Yang pertama itu di sini ada peralatan-peralatannya dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum, proses pengolahan pangan dan juga rekayasa pangan menjadi produk pangan yang lebih bermanfaat dan juga siap untuk dikonsumsi. Baik, selesai sudah penjelasan saya mengenai laboratorium rekayasa pangan ini. Selanjutnya saya akan beralih ke laboratorium selanjutnya yaitu laboratorium kimia. Jadi sekarang saya ada di lab kimia. Di sini saya akan menjelaskan apa saja peralatan dan juga bahan-bahan yang digunakan pada praktikum di lab kimia ini. Yang pertama itu ada bahan-bahan dari senyawa kimia sendiri yang kita gunakan dalam praktikum kimia. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada
NaCl, ada NaOH dan juga FeCl, ada NH2O, terus juga ada SO3. Nah, selanjutnya di sini ada alat-alatnya dan juga peralatan seperti inkubator dan juga alat pengering yang digunakan untuk praktikum di kimia ini. Selanjutnya di sini juga ada glass beaker, ada tabung reaksi, dan juga peralatan-peralatan seperti aquades, dan juga ini ada pH meter untuk mengukur pH, dan juga di sini ada namanya untuk alat titrasi. Oke, selanjutnya di sini ada alat-alat seperti oven. Biasanya oven ini digunakan untuk melakukan proses pemanggangan pada suatu makanan yang diproduksi atau diolah. Sekian penjelasan dari saya mengenai lab kimia. Terima kasih. Lulus dari sini, peluang kerjanya banyak banget. Teman-teman bisa kerja jadi Research and Development, Quality Control, dan juga di industri pangan. Selain itu, teman-teman juga bisa jadi wirausahaan pangan loh. Karena semua orang butuh makan, makanya bidang ini nggak akan pernah terganti. Kalau kamu mau jurusan yang lebih relevan dan masa depan yang lebih jelas, ilmu dan teknologi pangan bisa jadi pilihan kamu. Kuliahnya jangan lupa di Trilogi ya.